Yang pertama ada arti, faktor penyebab, dan tujuan dari hubungan internasional. Kerjasama antar negara untuk menyelesaikan masalah global dan menjaga perdamaian dunia. Faktor penyebab secara internalnya ada kekhawatiran kelangsungan hidup negara, keterbatasan sumber daya alam, dan kepentingan nasional. Faktor penyebab eksternalnya ada ketergantungan antar negara, komunikasi dan interaksi global, serta mewujudkan tatanan dunia baru. Yang kedua, ada bidang-bidang hubungan internasional. Kerjasama antar bangsa dan negara dapat dibagi dalam 3 macam, yaitu kerjasama bilateral, kerjasama regional, dan kerjasama multilateral. Bidang hubungan internasional yaitu di bidang bilateral terdapat kerjasama antar 2 negara. Dalam bidang regional terdapat kerjasama dalam satu kawasan. Contohnya ada ASEAN dan UE. Bidang multilateral ada kerjasama banyak negara. Contohnya ada APEC, OKI, dan lainnya. Lalu ada bidang kerjasama Indonesia. Dalam bidang politik ada hubungan diplomatik dan perjanjian. Dalam bidang ekonomi terdapat perdagangan antar negara. Dalam bidang sosial budaya ada pertukaran pelajar dan budaya. Serta dalam bidang pertahanan dan keamanan terdapat latihan militer dan kerjasama. Yang ketiga ada asas dalam hubungan antar bangsa dan negara. Hubungan internasional diatur oleh hukum internasional. Indonesia menjalankan hubungan internasional sesuai dengan asas-asas yang menjadi dasar sebuah negara dalam berhubungan dengan negara lain. Adapun asas-asas yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama ada asas teritorial, berdasarkan atas kekuasaan negara atas daerahnya. Dalam hubungan internasional, kedaulatan setiap negara atas wilayahnya harus diakui oleh negara lain. Yang kedua ada asas kebangsaan, yang berarti dalam hubungan internasional, kedaulatan setiap negara untuk mengatur masyarakatnya harus diakui oleh negara lain. Yang ketiga ada asas kepentingan umum, yang berarti dalam hubungan internasional, setiap negara memiliki wewenang untuk menjaga kepentingan umum di kehidupan masyarakatnya masing-masing. Yang keempat, ada asas persamaan harkat, martabat, dan derajat. Ini berarti dalam hubungan internasional, semua negara harus saling menghormati. Dan yang paling terakhir, ada asas keterbukaan, yang berarti dalam hubungan internasional, kerjasama antar negara-negara di dunia harus dilakukan selaras dengan prinsip keterbukaan. Dengan demikian, semua negara yang terlibat dalam hubungan internasional akan memahami manfaat dan risiko bagi masing-masing pihak. 4. Peran Indonesia dalam organisasi internasional. Organisasi internasional adalah gabungan beberapa negara yang mempunyai tujuan bersama mencapai persetujuan yang juga merupakan isi dari perjanjian. Contoh organisasi internasional yang mewujudkan perdamaian dunia. A. Perserikatan Bangsa-Bangsa. B. Konferensi Asia Afrika. C. Gerakan Non-Blok. D. Association of Southeast Asian Nations. E. ASEAN Pacific Economic Cooperation. F. Organisasi of Islamic Cooperation. F. Nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional. Yang pertama ada nilai ketuhanan, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, yang keempat nilai kerakyatan, dan yang terakhir ada nilai keadilan. 1. Apa saja bentuk peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia? 2. Mengapa Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif dalam menghubungkan internasional?